Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha ilahi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa ila hadrati Ibnu Qasim Al-Ghazi wa ila hadrati Abu Syuja qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim innallaha yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa salihim wa bi'ulumin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syaikhina wa mursyidina wa murabbihina al-alim al-alam al-habib al-ustadz. Sallallahu alaihi fi sihhatin wa afiyatin wa ala al-barakah wa syaraf al-barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman dari Majelis Ta'lim Ulul Albab. Dalam video kali ini kita akan masuk ke dalam part 2 pembahasan tentang ilmu fikih, di mana di video kali ini kita akan mulai membahas satu kitab yang disusun atau dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam mensyarahkan kitab Matan Taqrib, yaitu karangan Imam Abu Syuja. Nama kitab ini adalah kitab Fathul Qorib, ya. Di kitab ini akan dijelaskan tentang ilmu-ilmu fikih yang terkait dengan ibadah-ibadah kita, baik ibadah kita kepada Allah dalam bentuk ritual ibadah, dan juga hubungan kita kepada manusia dalam bentuk muamalah. Nah, di pembahasan kita dalam hal ibadah, maka ibadah yang paling utama dan ibadah yang menjadi pondasi daripada agama kita, yaitu Islam, adalah sholat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril dalam satu majelis. Malaikat Jibril nanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahu aku tentang Islam. Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Islam itu kalau diperas semua amaliyahnya, semua ritual fisiknya, semua ibadah zahirnya, maka akan terkumpul 5 hal yang paling utama. Yang paling pertama adalah al-iman, itu syahadat, ya. Nah, setelah kita beriman kepada Allah, maka ibadah paling penting kedua adalah sholat. Dalam hadis lain, kama qala Rasulullah SAW, ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kenapa sholat menjadi tiang agama? Karena sholat adalah wahana kita untuk mengambil energi-energi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menapaki jalan ini, ya. Karena sholat menjadi wahana kita untuk dialog, untuk diskusi, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka sholat itu menjadi ibadah yang paling utama. Tentunya kalau kita analogikan, apabila kita ingin bertemu dengan orang penting, ya, di dunia, contoh aja,
kita mau bertemu dengan presiden, atau kita pengen bertemu dengan gubernur. Apakah ketika kita bertemu dengan gubernur, kita bertemu asal-asalan, menggunakan pakaian-pakaian yang tidak bagus, tidak mandi misalnya, atau tidak bersih? Tidak mungkin. Karena selain pertemuan itu penting, ada etika-etika dan juga estetika yang harus diterapkan ketika bertemu. Untuk apa? Untuk adab kita kepada pihak yang mau kita temui, khususnya pihak yang sangat penting. Ya. Nah, di dalam sholat, yang akan kita temui bukan lagi presiden, bukan sekelas gubernur, bahkan bukan sekelas pemimpin dunia. Yang kita temui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi yang menciptakan kita. Tentunya ada protokol-protokol yang harus kita terapkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu protokolnya Allah sebutkan di dalam kitabnya, kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung ayatnya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabina, mencintai ya hamba-hambanya yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai hamba-hambanya yang mutatahhirin, bersuci. Bersuci nanti dalam pembahasannya akan dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu bersuci secara zahir, yang kita maksud adalah tohar zahiriyah, pembersihan badan kita, dan juga toharatul batiniyah, yaitu bersuci dari batin, dari penyakit atau najis-najis batin kita. Nah, ilmu fikih ini membahas tentang ritual ataupun ibadah zahir. Maka toharoh yang kita ambil dalam ilmu fikih adalah toharoh zahir, di mana toharoh ini menjadi etika kita dalam bermuamalah dengan Allah, dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena sholat menjadi wahana kita bertemu dengan Allah, karena sholat menjadi wahana kita berdialog dengan Allah, berdiskusi dengan Allah, maka protokol utama yang harus dipenuhi adalah kebersihan ataupun kesucian kita, di mana disitulah kita akan membahas tentang toharoh. Maka para ulama ahli fikih ketika menulis kitab-kitab fikihnya, pasti pembahasan pertama adalah terkait dengan toharoh, karena toharoh menjadi hal yang menyebabkan dialog kita dalam bentuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan utama kita dalam kitab Fathul Qarib. Ya, ini kitab Fathul Qarib. Ya. Kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati dalam matanya ya. Lalu disyarahkan Kitabu Ahkamit Taharah, yaitu kitab yang di dalamnya membahas tentang ahkamit taharah, hukum-hukum bersuci. Nah, sebelum dijelaskan lebih jauh tentang makna taharah dan apa saja yang menjadi bagian-bagian dari pembahasan kitab taharah, sang ulama Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan dulu makna daripada kitab dan makna daripada bab. Kenapa? Karena inilah yang akan kita sering temui nanti ketika membahas kitab ini, yaitu kitab bab. Apa itu kitab? Apa itu bab? Kita lihat. Wal kitabu lugotan, ya. Dan kitab itu secara bahasa maknanya apa? Masdarun, yaitu masdar bimakna ad-dhammu wal jam'u, yang maknanya ad-dhammu, himpunan. Jadi kalau kita menulis di dalamnya misalnya pembahasan tentang toharoh, maka di depannya kita tulis kitabut toharoh. Kenapa? Karena di bawah pembahasan kitabut toharoh itu akan menghimpun semua pembahasan-pembahasan yang terkait dengan toharoh. Jadi menghimpun semua pembahasan terkait dengan toharoh, namanya adalah kitab.
Al-jam'u sama itu kumpulan. Kumpulan. Kalau tadi himpunan, ad-dhammu, maka jam'u adalah kumpulan. Mengumpulkan segala macam pembahasan yang terkait dengan toharoh. Itulah yang disebut dengan kitab. Ya. Wa istilahan, adapun secara istilah adalah ismun li jinsi minal ahkam. Yaitu satu isim yang merupakan jenis daripada hukum-hukum. Ya, jenis dalam ilmu mantik nanti kita akan membahas ada kuliatul khams, di mana di kuliatul khams itu dalam mentakrif atau mendefinisikan sesuatu kita harus bagi berdasarkan kategorinya. Salah satu kategori adalah genus atau jenis. Ya, di sini ada jenis atau jenis. Jadi kitab adalah jenis, ya, dari salah satu hukum. Hukum di sini adalah tohar, berarti kitab. Tohar itu jenis dari hukum tohar. Amal bab, adapun yang dimaksud dengan bab, tadi untuk masalah genus kita akan bahas lebih detail nanti pas di pembahasan ilmu mantik ya. Bab itu adalah fasmu linau'in mimma dakhala tahta zalikal jins. Ya, di bawah genus nanti ada namanya nau. Ya, jenis, ada bawahnya nau, itu bentuk daripada jenis. Ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan bab adalah nau. Ya, kumpulan-kumpulan pembahasan yang masih ada dalam kategori genusnya. Berarti kalau kita butuh hal, bab-bab di dalam kitab toharo itu bab-bab yang terkait dengan jenis kitab toharo. Mimma dakhala tahta zalikal jins. Contoh misalnya kitab toharo, lalu di bawahnya ada babul miyah, bab tentang air, ada babul wudu, bab tentang wudu. Maka babul wudu, babul miyah itu adalah masuk dalam kumpulan kategori daripada toharo. Itu yang dimaksud dengan nau atau bab. Lanjutkan. Baru kita akan bahas tentang definisi daripada toharoh itu sendiri. Wa toharotu, dan toharoh bifathil to'i, dengan huruf fathah pada to'nya, dengan harokat fathah pada huruf to'nya. Dengan harokat fathah pada to'nya, jadi toharoh bukan tuharoh. Lugotan secara bahasa maknanya apa? Maknanya adalah an-nazafatu. Maknanya adalah an-nazafah, kebersihan. Jadi toharoh secara bahasa maknanya adalah bersih, ya, atau kebersihan. Wa amma syar'an, adapun toharoh secara syariat, ya, fafiha tafasil katsiratun. Maka fiha, fil makna toharoh itu tafasil katsiratun, itu banyak sekali definisinya. Minha, salah satu definisi daripada toharoh qauluhum adalah perkataan para ulama, fi'lun ma tushtabahu bihis sholatu, yaitu satu fi'il, satu perbuatan yang dengan perbuatan itu as-sholatu, sholat, tushtabahu bih, menjadi sah atau menjadi boleh, menjadi legal. Jadi awal mulanya sholat, walaupun disuruh, walaupun diperintahkan, kalau kita kerjakan, itu terlarang atau tertolak, lebih tepatnya batil atau batalah, tidak diterima. Kalau apa? Kalau toharoh belum dilakukan. Maka dari sinilah nanti toharoh menjadi syarat. Seperti yang kita bahas di pertemuan atau part sebelumnya, syarat adalah sesuatu yang menyebabkan bolehnya satu perbuatan atau sahnya satu perbuatan. Nah, di sini toharoh menjadi syarat daripada sahnya sholat. Nah, sekarang apa saja yang masuk dalam cakupan pembahasan toharoh? Ai min wudu'in. Min di sini lil bayan, menjelaskan fi'lun ma tadi, ya, si ma tadi, yaitu yang dimaksud dengan toharoh cakupannya adalah min wudu'in, wudu. Jadi pembahasan wudu dan turunannya itu bagian daripada toharoh. Wa ghuslin, mandi. Nanti kita akan lebih detail, wudu itu terkait dengan hadas kecil, ya. Kalau guslin terkait dengan hadas besar. Wa tayammumin, kalau tayammum, ya, ketika kita berhadas tapi tidak memiliki cukup air. Wa izalatun najasah, dan yang terakhir adalah menghilangkan
najis-najis yang menempel yang menyebabkan sholat kita terhalang atau tidak sah. Nah, itulah pembahasan-pembahasan terkait dengan toharoh. Ammat tuharotu bidhammi ta'i. Adapun kalau toknya menggunakan dhammah sehingga kita bacanya tuharoh, maka maknanya apa? Fasmun li baqiyatil ma. Satu nama, satu isim yang merupakan nama daripada air sisa atau sisa dari air, itu namanya tuharoh. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang alat yang digunakan untuk bersuci. Kenapa? Kenapa air yang akan kita bahas? Di sini akan kita bahas anwaun wa aqsamul miyah. Macam-macam jenis air. Ya. Kenapa kok air dulu yang dibahas, bukan wudhunya, bukan mandinya? Karena air merupakan alat, ya, merupakan alat yang digunakan untuk berwudu. Al-Imam Ibnu Qasim menulis, wala makanal ma'u alatan li taharati istatada al-musannifu li anwa'il miyahi. Dan karena ya air itu merupakan alat li taharati untuk bersuci. Sedangkan kita tahu ada kaidah al-wasail hukmul maqasid, dan juga ada kaidah bahwa wasilah itu hukumnya sama seperti hukum perbuatan utamanya. Maka karena air sebagai wasilah, sebagai alat untuk sahnya toharoh, untuk digunakan bersuci, maka air menjadi pembahasan utama. Istatoda al-musannifu, al-musannif yaitu Abu Suja memulai pembahasan toharoh li anwa ilmiyah dengan menyebutkan macam-macam air. Faqala, kemudian al-musannif Abu Suja berkata, al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul baradi. Ya. Imam Abu Suja berkata, al-miyahul lati yajuzu, dan bermula air-air yang yajuz, yang boleh. Di sini Ibnu Qasim mensyarahkannya ayyasihu, yaitu air-air yang sah, yang legal, yang valid. Untuk apa? Tathiru biha, untuk bersuci biha dengan air tersebut. Sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ya. Yang pertama ma'us sama'i, air langit. Imam Ibnu Qasim menjelaskan yang dimaksud air langit adalah an-nazilu minha, yaitu air yang turun dari langit. Wahwal mataru, yaitu air hujan. Dan yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, air laut di sini air milh, yaitu air yang terasa asin. Yang ketiga, wa ma'un nahri, yaitu air sungai, air hulwi, air yang tawar, ya, manis. Wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Wa ma'ul aini, kemudian mata air. Wa ma'ul salji, kemudian air salju. Dan yang terakhir, wa ma'ul barodi, yaitu air embun. Nah, 7 air inilah yang diperbolehkan, yang boleh kita gunakan untuk tohar, bersuci, baik untuk wudhu ataupun untuk mandi. Maka selain dari 7 air ini, kita tidak dapat gunakan untuk bersuci. Misalnya, boleh nggak berwudu menggunakan air perasan semangka? Nggak boleh. Bolehkah wudu menggunakan air kelapa? Juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan termasuk dalam kategori 7 air yang kita bahas ini. Ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazi, Ibnu Qasim Al-Ghazi membagi lagi 7 air ini dikategorikan menjadi 2 kelompok. Wa yajma'u hazil sab'atu qaulaka ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi.
Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi membagi menjadi dua macam ya kategori. Yang pertama adalah manazala minas sama, yaitu air yang turunnya dari langit. Berarti di kategori yang pertama ini ada tiga jenis air, yaitu ma'us sama, al-matar, ya, yaitu hujan. Kemudian ada ma'us salji, salju, dan juga yang terakhir ma'ul baldi, yaitu embun. Tiga air ini merupakan masuk kategori ma'us manazala minas sama, air yang turun dari langit. Yang kedua adalah naba'a minal ard, yang munculnya dari tanah, keluar dari tanah. Ada empat di sini, yaitu ma'ul bahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'un nahri, wa ma'ul aini. Ada empat ya. Ai sifatin kana min aslul khil. Oh, pembagian ini didasari pada sumber air. Jadi ketika dibagi dari sumber air, terdapat dua sumber, yaitu dari langit dan juga dari bumi. Baik teman-teman, alhamdulillah tidak terasa udah 20 menit. Kita cukupkan di part kedua ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada part ketiga, di mana di part ketiga kita akan bahas mengenai pembagian air berdasarkan sifat-sifatnya. Ada air yang mensucikan, ada air yang tidak mensucikan. Mungkin itu saja untuk part kedua ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada part selanjutnya.